Jakarta sangat strategis, tapi kantong suara itu juga ada di Jabar, Jatim, dan juga Jawa Tengah. Saya mau masuk dari Litbang Kompas, Prof. Ini Litbang tanggal 20-22 Mei 2024. 61,5% responden berharap koalisi partai di pilkada sesuai dengan di pemilu. Nasional ya? Nasional maksudnya. 51,8% responden berpendapat koalisi pusat memiliki pengaruh atau mempengaruhi situasi politik daerah. 58,3% responden berpendapat koalisi di pusat bisa dimunculkan di daerah. Nah, kalau dari sini kita lihat memang sebagian besar mereka menginginkan apa dari responden yang disurvei, apa yang terjadi di pusat atau susunan koalisi di pusat itu bisa diterjemahkan, bisa terjadi juga di daerah. Belajar dari semua pilkada yang terjadi, Prof. Jo, apa catatan Prof? Nah, saya catat ya, pilkada Indonesia ini dalam hitungan saya sejak 1 Juni 2005 kita punya pilkada langsung sampai yang Desember 2020 ada sekitar 1.800-an kita menggelar pilkada di Indonesia. Gubernur, bupati, dan wali kota. Nah itu kalau dalam konteks koalisi sulit itu koalisi yang ada di tingkat lokal harus disama-samakan dengan koalisi di tingkat nasional. Kenapa? Karena di tingkat lokal itu ada gium yang bilang all local government is unique. Jadi tiap pemerintahan daerah tidak sama. Jawa Timur secara dengan historis Jawa Barat, itu jarang bisa Jawa terjadi Tengah ya? Berbeda. Konstelasi politik, keadaan komposisi kekuatan kepartaian, lalu kultur masyarakat, ya, dinamika yang tumbuh dan berkembang. Ada yang memang selalu akur, ada yang tidak akur. Misalnya kan nggak bisa dibuat satu pattern di tingkat nasional kemudian harus juga dicetak birukan turun ke bawah. Di situ tantangannya. Prof, kalau misalnya pilkada serentak 1 tahun dengan 3 model pemilu, pilpres, pileg, dan kemudian pilkada. Tadi Prof sudah menjelaskan bahwa niatnya itu supaya antara presiden dan kepala daerah memiliki rencana pembangunan menengah dan jangka panjang yang inline. Ya betul. Jadi kalau model pemilu serentak ini dibikin untuk supaya pembangunannya sama atas sampai pusat sampai daerah, maka koalisi yang terjadi di pilpres itu memang sebaiknya juga terjadi di pilkada dong, supaya pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat itu bisa dijalankan atau dikawal di pemerintahan daerah, gitu dong. Itu betul, idealnya kan seperti itu. Jadi pusat punya kebijakan pembangunan, misalnya program strategis nasional. Lalu itu didukung oleh daerah. Kepala daerah ikut mensukseskan dengan berbagai macam kewenangan dan kemampuan yang dimiliki. Tapi jangan lupa Mbak Ros, ini kan pilkada. Pilkada itu kepala daerah juga punya visi misi sendiri dan dia juga boleh punya program-program prioritas yang locally sifatnya untuk merespon keadaan-keadaan masyarakatnya. Oke lah, untuk sesuatu yang bersifat sangat lokal, itu yang punya perencanaan sendiri. Jalan. Tetapi untuk proyek strategis nasional yang bisa juga dikawal di daerah, maka keinginan misalnya koalisi Indonesia Maju untuk tetap merawat kekompakan sampai pilkada Jakarta, make sense. Ya itu dia. Tapi bagaimana membuat terjadinya sinkronisasi itu kalau kita mendesainnya dari segi koalisi ya. Di situ agak ada persoalan-persoalan karena pakemnya ternyata yang kita pelajari itu banyak yang tidak sama. Ya umumnya kalau ada atau sama itu minor Mbak Rosi, minor sekali. Apa biasa penyebabnya? Mengapa koalisi yang di pilpres itu jarang bisa terjadi di pilkada? Ya, tadi itu misalnya partai politik yang memenangi kursi di daerah itu kan nggak sama dengan di tingkat nasional dengan di tingkat lokal. Bahkan sekarang ada partai-partai politik nggak dapat kursi di tingkat nasional, di tingkat daerah dapat dia. Kayak PSI lah. PSI kan nggak dapat, P3 nggak dapat di DPR RI. Ya kan? Di nasional dia bisa bergabung dengan koalisi kan. Tetapi di daerah dia muncul misalnya di situ. Nah, lalu kemudian juga yang mapan pun, partai-partai yang established, yang mapan pun kecenderungan mereka berkoalisi itu sudah ada
keunikan-keunikan masing-masing. Kami PKB lebih prefer dengan partai A, bukan dengan partai B, gitu loh ya kan. Nah, ada kebiasaan tradisi, ya kan, yang mereka nyaman. Ya. Nah, itu kan bagaimana merombaknya kalau pusat mau memaksa atau kekuasaan teman-teman yang ada di nasional ini mau menurunkan sama. Nah, kalau untuk seluruhnya saya kurang yakin bisa 545. Tapi kalau targetnya cuma 10, 20, jangan-jangan itu masih bisa didapat ya. Oke, Ya. jadi keinginan supaya Kim ini tetap kompak paling tidak tempat-tempat strategis untuk kantong-kantong suara nanti. Ya, itu harus ada effort yang kuat juga dan pengawalan. Prof, ada pertanyaan yang juga ingin saya tanya ke Prof Jo. Dulu kita di pilkada itu kita seru karena ada nama-nama tokoh lokal yang kita anggap kita punya faith, kita punya harapan pada mereka. Betul. Dulu Surabaya berubah karena di tangan Ibu Risma sebagai wali kota. Ada nama Azwar Anas yang mengubah Banyuwangi. Betul. Ada nama Bupati Bantaeng yang sukses. Nurdin Abdullah. Dr. Nurdin Abdullah kemudian jadi gubernur, sayang kena kasus korupsi. Banyak kita punya fit, tentu saja ada Pak Jokowi ya. Nah, kenapa sekarang rasanya nama-nama pemimpin daerah itu malah lebih shortlisted, lebih sedikit ya, padahal kita punya ratusan pilkada. Kenapa itu tidak membuat kita punya banyak harapan pada munculnya tokoh-tokoh lokal yang bisa menjadi tokoh-tokoh nasional? Nah gini Mbak Rosi, jadi kalau orang-orang bagus itu kan rata-rata tidak mudah untuk bisa dipinang oleh partai politik. Nah jadi partai lebih suka cari orang-orang yang menjadi grupnya, kelompoknya. Terutama sekarang kan zaman pilkada yang mahal sekali ongkosnya ini. Jadi yang punya logistik itulah yang lebih didahulukan ketimbang orang yang punya kapasitas. Jadi kalau yang punya kapasitas itu kan kebanyakan orang-orang independen, ya orang di luar partai. Nah, Ridwan Kamil lah, RK kan itu orang awalnya kampus ya, orang kampus dulu. Risma birokrasi, ya bukan orang politisi. Nah itu salah satu juga kesulitan. Di samping itu jumlahnya nggak banyak juga kalau kita pelajari. Oh dulu justru sebenarnya juga nggak banyak? Nggak banyak. Jadi karena dulu udah sedikit, sekarang makin makin sedikit dah, wajar aja. nyaris Karena dulu ada. nggak sampai 10 jari juga kita hitung orang-orang yang hebat itu. Setiap tahun kan diberi penghargaan tuh ada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kayak Pak Jokowi pernah dapat penghargaan dari Kemendagri ya. Nurdin Abdullah juga pernah dapat. Itu contoh-contoh. Dan kemudian ada Bupati Jembrana dulu juga terkenal. Betul. Itu. Nah ya kan, ya banyak lagi yang lain. Tapi itu kita hitung-hitung nggak sampai habis 10 dan tambah jari kaki, udah selesai.